Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Syahrani dengan nomor induk mahasiswa 2105-2097. Ini merupakan video ujian tengah semester saya, mata kuliah Hukum Islam dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitria Dewi, SOS MSI PhD. Untuk soal pertama adalah jelaskan beberapa alasan mata kuliah hukum Islam perlu dimasukkan di dalam kurikulum perguruan tinggi. Yang pertama adalah alasan sejarah. Semenjak kedatangan Belanda ke Indonesia dan pemerintahan Belanda mendirikan sekolah tinggi hukum yang ada di Indonesia, hukum Islam telah dipelajari oleh mahasiswa hukum pada saat itu. Namun, pada saat itu masih dinamakan Muhammad Raj. Penamaan Muhammad Raj untuk hukum Islam rasanya tidak tepat sebab berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan berbeda juga dengan agama-agama yang lain, agama Islam bukanlah agama yang didasarkan pada pribadi penyebarnya, tetapi pada Allah itu sendiri. Nah, Allah lah yang menjadi pusat atas segala hal yang ada di dunia ini. Nah, peranan Nabi Muhammad merupakan sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan ajaran dan pokok-pokok hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak tepatlah digunakan nama Muhammad Raj. Seiring berjalannya waktu, perubahan tersebut diganti menjadi Muhammad Law. Namun tidak tepat pula rasanya karena menyebut hukum Islam sebagai Muhammad Law seperti hukum yang ada, maka digantilah menjadi hukum Islam seperti yang ada saat ini. Yang kedua adalah alasan penduduk. Seperti yang kita ketahui, Indonesia berpenduduk 273,5 juta. Nah, penduduk tersebut mayoritas diisi oleh masyarakat yang memeluk agama Islam. Mulai dari anak-anak hingga remaja, hingga dewasa, hingga lansia, maka perlu adanya pembekalan tentang pengetahuan agama Islam. Yang ketiga adanya alasan yuridis. Nah, alasan yuridis terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alasan normatif, yang kedua alasan formal. Yang pertama, alasan yang berlaku secara normatif adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-norma tersebut dilanggar. Nah, kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan tersebut dimaksud tergantung pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Nah, hukum Islam yang berlaku di Indonesia itu banyak sekali, seperti pelaksanaan puasa, pelaksanaan ibadah sholat, pelaksanaan haji, dan zakat. Jadi, hampir semua bagian hukum Islam mengatur semua hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, secara yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan antara benda yang ada di dalam masyarakat. Bagian hukum Islam yang merupakan muamalah, pada bagian ini terdapat beberapa bagian dari hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif Indonesia. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, komplikasi hukum Islam, hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum waris, dan hukum wakaf. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, yang ketiga adalah alasan secara konstitusional. Nah, pada pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Karena apa? Karena selain di Indonesia mayoritas pemeluknya adalah agama Islam, banyak sekali masyarakat Indonesia yang memeluk agama lain, seperti adanya agama Kristen, adanya agama Katolik, adanya agama Buddha, adanya agama Hindu, adanya agama Konghucu. Yang kelima adalah alasan ilmiah. Nah, sebagai suatu bidang ilmu, hukum Islam telah lama dipelajari secara ilmiah. Bukan hanya yang mempelajari adalah umat muslim, namun umat non-muslim juga telah mempelajari apa itu hukum Islam. Orang-orang barat non-muslim itu biasanya disebut dengan orientals, mempelajari hukum Islam dengan tujuan yang senantiasa diubah-ubah. Mula-mula mereka mempelajari agama Islam dan hukum Islam untuk mempertahankan kesatuan suatu wilayah negara mereka dengan pengaruh kekuasaan yang ada di Islam. Selain itu, di universitas-universitas ternama di dunia, mahasiswa di universitas tersebut diajarkan tentang bidang ilmu hukum Islam. Tujuan mata kuliah hukum Islam
yang dimasukkan di kurikulum perguruan tinggi kepada mahasiswa yang pertama adalah agar mahasiswa tersebut dapat memahami dan mempelajari bagaimana sumber, asas-asas hukum Islam dan al-ahkam al-khamsah, serta mampu melukiskan dan memaparkan pertumbuhan Islam dari dahulu hingga sekarang. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mempelajari hubungan antara hukum Islam dengan hukum-hukum yang ada di tanah air kita, yakni Indonesia. Soal nomor 2 adalah jelaskan arti Islam, Muslim, Sunnatullah, dan sekuler. Perkataan Islam terdapat dalam Al-Quran. Kata benda yang berasal dari kata salima. Akar katanya adalah sin, lam, mim. Akar kata ini terbentuk kata salam dan slim, dan sebagainya. Yang mana artinya yang dikandung dari perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, dan penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari kata salam, timbullah sebuah ungkapan yang mendunia, terkhususnya di Indonesia, yakni Assalamualaikum, yang mana kata Assalamualaikum telah membudidaya di masyarakat Indonesia, yang mana artinya semoga Anda dalam keadaan selamat, damai, dan sejahtera. Arti kata Muslim, seorang Muslim adalah orang yang menerima petunjuk Tuhan dan menyerahkan diri untuk mengikuti semua kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah Muslim adalah seseorang yang melalui penggunaan akal dan kebebasannya. Dikutip dari Syed Hasan Nasr tahun 1981 halaman 11. Pengertian ini berlaku juga untuk semua umat manusia yang menerima dan patuh pada ketentuan Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia melalui para nabi dan rasulnya. Dalam makna yang lebih luas, penamaan Muslim dapat pula diberikan kepada semua makhluk yang menerima adanya ketentuan dan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnatullah adalah ketentuan atau hukum-hukum dari Allah yang berlaku untuk alam semesta ini. Sunnatullah yang mengatur alam semesta ini, yang menyebabkan ketertiban hubungan antara benda-benda yang ada di alam semesta ini. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan adanya berlakunya sunnatullah di atas alam semesta ini, termasuk manusia di dalamnya. Untuk memahami dan menerima sunnatullah, manusia telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan berbagai bekal yang Allah berikan kepada manusia itu. Yang paling berharga ialah akal yang dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Akal pula lah yang dapat membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Karena apa? Karena akal hanya diberikan kepada manusia, sementara akal tidak diberikan kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Dengan akal, manusia dapat mengangkat derajatnya setinggi-tinggi mungkin. Namun, dengan akal, manusia dapat menjatuhkan dirinya serendah-rendahnya. Dengan akal, manusia bisa menjadi muslim. Dengan akal, manusia bisa tunduk kepada sunnatullah yang Allah berikan kepada alam semesta ini. Sekuler yang menjadi inti dari kata sekularisme dan sekularisasi itu berasal dari bahasa Latin atau bahasa Latin seculum yang mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian waktu dan pengertian lokasi. Pengertian waktu menunjuk kepada sekarang atau kini. Pengertian lokasi menunjuk kepada duniawi. Sekular adalah suatu paham atau ideologi yang dianggap sangat menyesatkan umat manusia. Karena apa? Karena paham sekular merupakan paham yang memecahkan antara kehidupan beragama dan kehidupan berpolitik. Kehidupan agama tidak boleh mencampuri kehidupan berpolitik di suatu negara. Begitupun kehidupan berpolitik tidak boleh mencampuri kehidupan agama di suatu negara. Nah, sekular memisahkan antara kehidupan politik dan kehidupan agama. Agama memiliki posisi masing-masing dan politik pun memiliki posisi masing-masing. Di dalam sistem sekular, pemerintah pun tidak boleh mencampuri urusan agama. Nah, jadi agama tetap pada posisinya dan politik tetap pada posisinya. Namun pada kenyataannya, politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Karena itu sekular dianggap sebagai suatu paham atau ideologi yang menyesatkan umat manusia. Karena seperti yang kita ketahui, umat manusia selalu berdampingan dengan agama atau dengan kepercayaan yang ada di dunia. Nah, soal yang ketiga adalah jelaskan arti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa adalah seseorang
yang menjalankan semua perintah yang Allah berikan kepada kita dan menjauhi semua larangan yang Allah berikan kepada kita. Nah, larangan tersebut dijauhi karena takutnya kepada siksaan yang Allah berikan. Setiap muslim belum bisa dikatakan sebagai muslim yang takwa kepada Allah jika belum menjalankan kewajiban dan menjauhi semua larangan yang Allah berikan kepada kita. Seseorang yang bertakwa kepada Allah akan selalu mendapatkan petunjuk serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seseorang yang zalim tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dan selain itu dia akan selalu mendapatkan kerugian. Hal ini sebagaimana yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an tidaklah menambah kepada orang-orang yang selain kerugian. Takwa adalah benteng setiap muslim untuk melindunginya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap muslim yang taat melaksanakan perintah yang Allah berikan akan mendapatkan ganjaran baik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, dengan bertakwa seseorang hamba akan selalu merasa tercukupi atas rezeki yang diperoleh. Ciri-ciri orang bertakwa menurut Al-Qur'an ialah berpedoman kepada Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an merupakan kitab suci kita, dan selalu mendirikan sholat. Soal nomor 4 adalah jelaskan perbedaan antara akidah, syariah, dan akhlak. Nah, akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan atau suatu ajaran Islam yang menjadi dasar atau kerangka ajaran Islam itu sendiri. Sangkutannya adalah dengan semua hal yang berkaitan dalam kehidupannya yang ada di alam semesta ini. Akidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas dasar 6 keyakinan atau yang biasa kita sebut dengan rukun iman. Syariah menurut etimologi adalah jalan yang harus ditempuh. Syariah menurut peristilahan adalah sistem norma atau suatu kaidah dari Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan benda, hubungan manusia yang ada di alam semesta ini. Jadi syariah merupakan suatu ketentuan dari Allah yang mengatur kehidupan manusia yang ada dengan apapun yang ada di alam semesta ini, yang mana alam semesta ini merupakan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariah biasa juga kita dikenal dengan ilmu fikih. Nah, akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dikutip dari Hamzah Yaqub tahun 1988 halaman 11. Sinonim dari kata akhlak ini adalah etika, norma, dan karakter. Sedangkan secara etimologi, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan yang tidak menghajatkan pikiran. Akhlak adalah suatu gerakan yang mendorong seseorang itu untuk dapat berjalan lurus, untuk dapat melakukan suatu perbuatan yang baik, suatu perbuatan yang tidak melenceng dari perintah yang Allah berikan kepada umat manusia. Soal nomor 5, jelaskan pengertian hukum Islam dan ruang lingkup hukum Islam. Nah, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam itu sendiri. Nah, kerangkanya hukum Islam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang ada di masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan-hubungan lainnya. Ada hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ada hubungan manusia dengan benda yang ada di dalam masyarakat dan sekitarnya. Soal nomor 6 adalah jelaskan sumber-sumber hukum Islam. Nah, sumber-sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama, yang mana memuat kaidah-kaidah hukum fundamental atau asasi yang perlu dikaji dengan lebih teliti dan perlu pengembangan yang lebih lanjut. Nah, Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam. Di dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan oleh umat manusia. Ini ditunjukkan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih perkataan Al-Qur'an itu berasal? Perkataan berasal dari kata kerja qara'a.
Artinya dia telah membaca. Kata kerja qara'a ini berubah menjadi kata kerja suruhan atau ikro, artinya bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda Quran yang secara harfiah berarti baca atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari. Yang kedua adalah al-sunnah atau hadis. Al-sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, berupa perkataan, sunnah qauliyah, perbuatan, sunnah fi'liyah, dan sikap diam, sunnah takiriyah atau sunnah sukutiyah. Nah, Rasulullah yang tercatat sekarang dalam kitab-kitab hadis, ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik. Nah, umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang sangat penting setelah Al-Quran. Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksian keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi hadis mengikuti hukum baru sesuai perkembangan zaman yang tidak tercantum di dalam Al-Quran itu sendiri. Akal pikiran, al-rayu atau ijtihad. Apa sih sumber hukum yang ketiga? Nah, sumber hukum yang ketiga dalam Islam adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Quran, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi, dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu, atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah hukum yang pengaturannya tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum Islam itu. Nah, akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan dan menyempurnakan suatu kemajuan umat manusia untuk dapat terwujud karena manusia mempergunakan akalnya untuk kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Nah, oleh karena Islam ada ungkapan yang menyatakan al-aqlu huwa al-haya wal faqdu huwa al-maut. Artinya, akal adalah kehidupan. Kalau akal hilang, terjadilah kematian. Ada akal berarti hidup, tidak ada akal berarti mati. Dikutip dari Osman Ralibi tahun 1981 halaman 30. Nah, sumber hukum yang keempat adalah ijma. Ijma adalah suatu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Sumber hukum ini sendiri melihat berbagai masalah yang timbul di era sekarang ini dan terus beralih dari suatu zaman ke zaman, waktu ke waktu. Nah, sumber hukum Islam ijtima ini melihat berbagai permasalahan yang timbul dari zaman ke zaman di era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang seperti saat ini. Karena apa? Karena setiap zaman atau setiap periode itu memiliki masalah. Lalu istimalah yang menjadi sumber hukum karena dia dapat melihat masalah yang timbul karena zaman tersebut. Nah, sumber hukum yang terakhir adalah kias. Kias adalah bentuk sistematis dan telah berkembang dari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Kias ini dianggap paling rendah setelah ijtihad. Soal nomor 7, sebutkan beberapa asas hukum Islam, umum, pidana, dan perdata. Pengertian asas berasal dari bahasa Arab asasun yang artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia mempunyai arti dasar, alas, dan fondamen. Nah, beberapa asas hukum Islam. Yang pertama ada asas-asas umum, yang kedua ada asas-asas lapangan hukum pidana, yang ketiga ada asas-asas lapangan hukum perdata. Nah, asas-asas umum hukum Islam yang meliputi semua bidang atas segala hukum Islam adalah seperti asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Sementara asas dalam lapangan hukum pidana Islam antara lain adalah asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas praduga yang tidak bersalah. Sementara itu, ada 18 asas-asas dalam lapangan hukum perdata. Yang pertama, asas kebolehan atau mubah. Yang kedua adalah asas kemaslahatan hidup. Yang ketiga adalah asas kebebasan dan sukarelawan. Yang keempat, asas menolak mudarat, mengambil manfaat. Yang kelima, asas kebajikan. Yang keenam, asas kekeluargaan. Yang ketujuh, asas adil dan berimbang. Yang kedelapan, asas mendahulukan kewajiban dari hak.
Yang ke-9, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ke-10, asas kemampuan berbaur. Yang ke-11, asas kebebasan berusaha. Yang ke-12, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa. Yang ke-13, asas perlindungan hak. Yang ke-14, asas hak milik berfungsi sosial. Yang ke-15, asas beritikat baik harus dilindungi. Yang ke-16, asas resiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja. Ke-17, asas mengatur sebagai petunjuk. Dan ke-18, asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi. Baiklah, sekian video penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum